Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Zania dengan NIM 2211S1027. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik membuang data metode grep. Metode grep itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, grep 1 digunakan apabila kita ingin menganalisis data terendah dan data tertinggi karena kita hanya melihatnya secara kasat mata. Data tertinggi dan terendahnya sama-sama ekstrim, jadi kita akan menguji data terendah dan tertinggi seperti metode Dyson. Namun, kalau grep menggunakan rata-rata data standar deviasi, bisa dilihat di rumusnya. Untuk G1 rendah, berarti data terendah adalah rata-rata dikurang X1 dibagi data pertama dibagi dengan standar deviasi. Jadi harus dicari dulu rata-rata dan STDEV dari data tersebut. Pertama, cari rata-rata dulu. Rumusnya sama dengan lalu cari standar deviasi. Kemudian masukkan aja ke rumusnya yang G1 rendah dengan X-nya adalah rata-rata dikurang X1 dibagi standar deviasi enter, dan hasil dari G1 min-nya itu 1,34904. Lalu untuk yang G1 maksimalnya atau data tertingginya kita masukkan sesuai rumus sama dengan kurang rata-rata dikurang XN dibagi standar deviasi. Di sini kita kasih kesimpulan untuk data terendah G1 min lebih kecil dari G1 kritis maka data tidak dibuang. Kemudian kesimpulan untuk data tertinggi sama dengan G1 max lebih kecil dari G1 kritis, maka data tidak dibuang. Kemudian lanjut ke graf 2 dengan hitung dengan apabila kita akan menguji secara sekaligus data terendah dan tertinggi. Kalau ternyata ditolak berarti langsung dibuang.
duanya, baik data terendah atau tertinggi. Di sini kita hanya perlu nilai standar deviasi karena rumusnya xn dikurang x1 dibagi standar deviasi. Jadi kita cari dulu standar deviasinya. Langsung masukin rumus. Lalu kita cari G2-nya dengan memasukkan rumus terendah dan tertinggi sama dengan dibagi standar deviasi Di sini kita dapat nilai G2-nya 2,64006. Selanjutnya kita kesimpulannya. G2 kurang dari G kritis maka tidak ada data yang dibuang. Selanjutnya kemudian ada grab ketiga. Ini digunakan jika memang kita melihat bahwa dua data yang teratas dan dua data yang terendah ini sedikit menyimpang atau berbeda dibandingkan dengan data yang lain. Jadi data outlier ada di dua ekstrimnya, dua data teratas dan dua data terendah. Jangan lupa untuk mengurutkan datanya agar tidak tertukar. X1 dan X lainnya di G3 itu ada dua rumus, G3 rendah dan G3 tinggi. Sebenarnya rumusnya sama, hanya saja kalau di G3 rendah ini kita menggunakan nilai varians yang tidak menggunakan nilai X1 dan X2, dua data yang terendah. Sedangkan pada G3 tinggi kita menggunakan nilai varians yang tidak menggunakan dua nilai tinggi. Di sini sudah ada untuk grab 3 terendah tanpa X1 dan X2 varian. Rumusnya sama dengan var S kita blok tanpa X1 dan X2. Jadi dari X3 sampai X1 bentar. Kita dapatkan hasil 0,02173. Lalu untuk nilai S, untuk nilai yang G3 tertinggi ini dengan rumus sama dengan var S, kita hanya memblokir dari X3 sampai data dari X1 sampai X5. Kita dapatkan hasil 0,01792. Lalu kemudian memerlukan data varians dari seluruh data, berarti di sini kita blok semua data var S, kita blok semua data, enter, dan untuk N ini jumlah datanya adalah
ada 7, jadi kita buat sini 7. Lalu setelah semuanya datanya lengkap, kita masukkan rumus si G rendah ini, dijamin sama dengan 1 dikurang kurung 7 dikurang 3 tutup kurung kali kita blok yang si ketiga rendah, tutup kurung bagi kurung 7 dikurangi 1 kurung varian, kita blok yang si varian CS2, lalu tutup kurung, enter. Kita dapat nilai G min ini 0,62659. Di sini kita kesimpulan dari si data terendah ini adalah G3 rendah lebih kecil dari G3 kritis dengan maka tidak ada data yang dibuang. Selanjutnya kita ke data maksimal atau data tertinggi dengan rumus sama dengan 1 kurang 7 dikurang 3 kurung kita blok yang si G3 yang tertinggi, tutup kurung per kurung 7 dikurang 1 varian enter. Di sini kita dapat G3 tertinggi itu 0,6926. Maka kesimpulannya G3 tertinggi lebih kecil dari G3 kritis, maka tidak ada data yang terbuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.